sering terbebani mas, kayak saya tuh kerja ya ngerasa nggak dapet apa-apa gitu, cuman ya udah saya jalanin sampai akhirnya kan saya di kos ya mas ya, jadi saya banyak waktu untuk sendiri. Kalau ada banyak waktu sendiri saya lebih tenang mas. Tapi kalau di rumah gitu kan, misalnya orang tua lagi gak punya uang atau gimana, saya kan denger ya mas ya, itu malah lebih kayak mending aku nggak usah denger gitu loh, kan tambah capek di akunya ya mas ya. Kalau pengen protes pasti mas, kenapa kok terjadi di saya, kenapa kok saya harus jadi sandwich generation. Terus aku juga iri mas kalau lihat orang-orang yang gaji ya wis dibuat main, dibuat seneng-senengnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany dari Mojokerto. Saya berumur 24 tahun, memiliki usaha Dear Cravel, Chicken Puk-Puk, sama Noira Perfume. Jadi yang kita jalankan ada 3 usaha. Dear Cravel ini dimulai di bulan Desember 2023, di mana itu saya masih bekerja di suatu perusahaan IT di Surabaya. Sampai saat ini juga saya masih kerja. Dear Cravel ini dibentuk karena waktu itu saya itu keadaannya dalam kondisi saya itu finansialnya kurang mas. Jadi waktu itu gaji saya hanya cukup untuk membiayai keluarga. Nah waktu itu adik saya itu masuk kuliah mas, masuk kuliah dan saya perlu bayar UKT. Uang masuknya itu diminta 2 semester langsung. Waktu itu saya tuh nggak ada uang backup mas, cuma ada 5 juta kalau nggak salah. Terus saya itu dipinjemin sama suami saya sekarang gitu. Waktu itu saya kan belum nikah, dipinjemin terus saya cicil per bulan, akhirnya lunas. Setelah itu saya diajak sama suami saya untuk gimana kalau bikin usaha biar ada second income gitu. Sebenarnya kan nggak boleh ada second income di perusahaan saya gitu. Gak apa-apa nanti aku yang jalanin, suami saya bilang gitu. Jadi nanti saya bantunya pas weekend aja gitu. Yang setiap harinya nanti biar suami saya gitu. Terus ya wis nggak apa-apa dicoba. Nah ternyata waktu awal buka opening itu nggak ada setengah jam itu udah habis mas, bawa 50 pieces kan masih trial ya. Itu nggak ada setengah jam langsung habis. Itu kita nggak nyangka mas, kenapa kok se-welcome itu orang-orang Mojokerto dengan brand baru ini gitu. UMK Surabaya lebih dikit lah. Terus ada uang lembur-lemburnya waktu itu. Tapi kan saya kan anak pertama ya mas ya. Ayah saya sudah pensiun, tapi masih kerja lagi di suatu perusahaan, tapi perusahaan kecil gitu mas. Jadi yang membiayai di rumah itu saya. Terus adik saya itu juga kuliah kan. Pengennya orang tua itu kan biar sama-sama sederajat sama kakaknya gitu. Saya kan dulu kuliah di Politeknik Negeri Malang, D3 Manajemen Informatika. Nah, adik saya itu juga sama pengen kuliah gitu. Jadi ya wis, kalau memang ada kesempatan dia juga lolos juga, ya wis nggak apa-apa diusahakan gitu. Waktu itu saya masih 21 tahun waktu awal buka ini. Kalau idenya itu kita itu sering kayak cari-cari di YouTube atau di Instagram kan banyak kayak inovasi-inovasi usaha, atau di kota-kota lain kita jajan gitu kan. Terus ya udah kita nyoba R&D bikin ini. Kan di Mojokerto nggak ada mas. Mungkin ada tapi adanya itu di toko-toko roti yang bukan kayak kita yang kaki 5 gitu. Kalau di toko roti atau di mall-mall gitu kan biasanya di atas 10.000 harganya. Nah kita R&D gimana caranya biar di sini itu harganya itu murah 5.000. Ya kita menekankan di HPP-nya biar sebanding dengan apa yang didapat gitu. 5.000 itu kita coba jualan mas. Terus ternyata ya wis untungnya itu kita putar balik lagi untuk buat modal lagi, buat nambah, terus buat nambah properti gitu. Awal buka itu kita modalnya itu patungan mas. Saya sama suami saya itu patungan 50% tapi ada tambahan sedikit dari suami saya, masih banyak suami saya kan. Karena saya kan uangnya pas-pasan waktu itu. Ya baru lulus kuliah D4. Jadi kita satu teman kuliah D3. Terus saya langsung kerja karena saya nggak ada biaya untuk lanjut D4 juga. Suami saya D4 di Polinema juga sama. Terus dia baru lulus punya tabungan buat patungan ini gitu. Langsung di Mojokerto. Nah waktu buka itu modalnya nggak sampai 5 juta mas. Pokoknya sedikit modalnya itu karena kita kompor itu pinjem punya orang tua saya. Alokasinya 4 juta itu apa? Meja, terus tenda, terus kayak dulu itu pakai gerobak buat mejanya kan meja lipat ya mas. Jadi ditaruh di gerobak, gerobaknya dibawa pulang ke rumah. Kalau sekarang kan udah dititipin di tempat dekat jualan gitu kan. Gerobak yang bukan bongkar pasang.
gerobak yang sudah jadi tinggal didorong gitu. Perintilannya, terus R&D bahannya gitu. Setelah itu kita itu bukanya pakai kompornya dari mama saya, terus gasnya dari ibunya suami saya, terus banyak yang bantu gitu loh bukanya itu, karena kan kita modalnya pas-pasan, barang-barang juga ada yang pinjem gitu. Outlet pertama di mana? Di Jalan Benteng Pancasila di Mojokerto. Sekarang ada 7 cabang, alhamdulillah. Kalau yang Dear Travel ini kan Desember 2023 ya Mas ya. Kalau yang parfum itu di bulan sebelum Lebaran, bulan puasa Maret berarti Mas. Yang chicken puk-puk itu sama Maret itu juga. Itu juga dukungan dari suami saya Mas. Saya kan kerja ya Mas ya. Pikirannya itu campur-campur Mas. Wis penting aku ngajarin SDM-nya anak-anak yang di lapangan itu suami saya gitu. Mojokerto ada 6, yang 1 Gresik baru buka minggu kemarin. Dan welcome sekali di sana, rame terus Mas di sana yang di Gresik itu. Kalau travel sendiri sebenarnya bahannya dari croissant. Croissant yang buat roti biasanya itu loh Mas. Tapi kan kalau croissant kan dipanggang ya. Kalau ini pakai pen dipenyet gitu. Nanti dalamnya dikasih isian, ada yang original gitu. Itu jajanan yang murah-murah tapi rasanya tuh enak. Awalnya itu kita hanya coba-coba Mas. Dari awal itu hanya coba-coba karena kondisi finansial tadi saya pengen dapat second income dari gaji saya. Tapi kok responnya orang Mojokerto baik banget. Terus orang itu repeat order sampai kita itu pernah penjualan itu 1000 pieces dalam 1 hari Mas. Itu 1 cabang aja. 1000 pieces di bulan puasa tahun kemarin. Itu benar-benar karyawan kita dalam 1 outlet itu ada 6. Biasanya kan cuma 2 ya Mas ya. Normalnya sekarang kan 2, itu 6, saking nggak ngatasinya dan kita itu saking viralnya di Mojokerto. Terus responnya orang-orang baik, akhirnya kita buka cabang. Yang kedua, setelah buka cabang ada orang yang minta franchise. Nah, di situ kita mulai mencoba ekspansi dari Dear Travel ini, gimana caranya biar nggak stuck di Mojokerto aja, nggak stuck dipegang kita aja, biar orang juga sama-sama mendapatkan rezeki dari kita, sama-sama sharing rezeki lah. Kalau jalan rezekinya dari Dear Travel kan, kalau mereka untung kita juga sama-sama seneng gitu Mas gitu. Akhirnya coba membuka pintu untuk franchise dan alhamdulillah, padahal itu lokasinya itu nggak di kota Mas, agak di pelosok desa gitu, di daerah Jatirejo. Alhamdulillah welcome banget di sana itu. Orang sana juga banyak yang kenal Dear Travel, jadi dia tahu oh ini yang di Benteng ya, oh ini yang di deket Sunrise itu ya gitu. Terus kita buka franchise, alhamdulillah lancar, terus buka cabang lagi, ada yang minta franchise lagi. Jadi total franchise kita sekarang ada 3. Jadi 7 itu tadi 3 franchise, 4 saya pegang sendiri. Karena dari saya sendiri ya Mas, dulu itu saya awal buka itu udah banyak yang minta franchise, tapi saya belum siap. Belum siap dengan dokumennya, belum siap dengan resiko-resikonya, terus belum siap dengan kesiapan dengan stok adonannya, kan harus ambil dari kita semua kan Mas itu. Akhirnya gimana caranya biar bisa nama Dear Travel ini tetap terjaga, kualitasnya terjaga. Ya udah kita buka franchise dengan kesiapan kita, harus ambil adonan dari kita stok adonan yang mencukupi untuk semua franchise yang buka itu tadi. Kita bikin surat perjanjian di atas materai. Semuanya itu sudah tertulis Mas. Kalau misalnya melanggar ataupun tidak sesuai dengan konteks yang ada di surat perjanjian, ya sudah, nanti kita bisa dimusyawarahkan atau mau ke pihak berwajib gitu. Semuanya sudah tertulis di dokumennya itu. Jadi dokumennya itu sudah kami siapkan untuk franchise gitu. Sehari itu kita bukan harian Mas produksinya, mingguan. Mingguan itu bisa sampai sekarang ya Mas ya, 4.000, 3.000, 4.000-an. Produksi sendiri Ya, ya? gini Mas, sebenarnya saya itu kurang bisa mengembangkan pikiran saya tentang bisnis ya Mas ya, karena saya kan basicnya orang kantoran gitu. Jadi yang punya ide-ide itu suami saya. Terus Dear Travel ini kan kita kan nggak mungkin ya terus jaga nol lah dari Dear Travel gitu. Kan pastinya itu ada pasang surutnya. Mungkin kita nggak tahu Dear Travel ini makin berkembang kayak gimana, atau mungkin besok itu kita udah ngehandle dari mungkin kita punya SPV atau gimana, jadi kita tinggal ACC aja gitu. Jadi kita bikin usaha lain biar kita ada second income lagi gitu. Dari misalnya yang kemarin chicken pupuk itu kita
babatnya itu kan bulan puasa itu kan. Penjualannya itu masih biasa gitu loh Mas, nggak kayak Kravel itu kan awal langsung boom gitu kan. Itu yang chicken puk-puk itu penjualannya itu ya udah hampir minus gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba ngonten, terus memperbaiki rasa, memperbaiki kemasan, terus diperbaiki desainnya gimana menarik, terus lightingnya di sana gitu. Yang paling utama ngonten sih Mas. Sekarang kan orang-orang lebih tertarik lewat sosial media ya. Jadi ketika kita sering up di sosial media, di TikTok, di Instagram, itu orangku jadi kepikiran, oh aku pengen jajan ini, padahal awalnya nggak kepengen gitu. Kalau saya itu campur-campur Mas kontennya. Kalau yang chicken pupuk ini ya udah kita kontennya di makanannya, kadang di karyawannya, kadang cara pembuatannya gitu. Campur-campur Mas. Tapi pastikan itu kontennya tentang pupuknya itu. Kalau yang Kravel itu kadang itu di menunya, kadang kayak kita kan sering ada event wedding atau event Christmas gitu. Itu tetap diposting semua kegiatannya setiap harinya. Sekarang kan yang lihat itu kan bukan hanya dari umur-umur Gen Z aja kan Mas, ada yang ibu-ibu, ada yang anak kecil gitu. Kadang kita up yang Kravel es krim gitu. Menu baru kan itu Kravel es krim. Ya udah yang suka itu anak kecil Mas, Kravel es krim karena kan udah Kravel manis tambah es krim gitu. Saya itu lebih ke pengembangan Mas, pengembangan dari SDM-nya. SDM-nya itu kan awal masuk karyawan itu lebih ke dia itu anak baru lulus sekolah. Dia belum pernah kerja. Nah, itu yang perlu dibentuk. Anak baru lulus sekolah itu kalau masuk kerja, dia pasti kaget. Kagetnya itu kayak kadang itu disuruh itu nggak mau, kadang itu nggak suka, terus gak mood. Musuhnya itu anak-anak yang baru lulus itu kayak gitu, gak mood, kadang itu males, kadang itu telat, terus itu musuhnya itu. Jadi kita harus nata sesuai, kita ada SOP, kalau kamu gak mematuhi SOP nanti kamu bisa kena SP atau potong gaji atau beberapa sanksi-sanksi yang kita buat gitu, yang sudah perjanjian dari awal gitu. Terus pengembangan yang konten itu tadi, yaitu saya Mas bagiannya itu. Kalau suami itu lebih ke lapangannya, ya operasionalnya dari pengalaman Mas. Jadi misalnya dulu awal-awal itu saya itu bingung Mas, karena kan saya basicnya nggak punya basic ngebimbing anak kerja gitu. Kan saya juga karyawan yang datang pulang gitu. Terus dapat karyawan yang gitu, bukanya padahal dulu itu jam 3, dia datangnya jam 5. Terus ada juga yang tiba-tiba nggak masuk tapi nggak ngabarin. Itu udah marah-marah tok Mas. Jadi kita evaluasi terus. Terus kalau udah nggak bisa dievaluasi ya udah kita cut off, kita cari lagi. Kalau kayak gitu itu saya 4 bulan pertama Mas. 4 bulan pertama itu baru bisa kayak mengetahui ini tuh karyawannya anaknya kayak gimana, harus diarahkan kayak apa. Kalau kayak gini harus kayak gimana gitu. Itu 4 bulan awal itu Mas. Setelah itu udah dari interview kan pasti kelihatan kan Mas, waktu cari karyawan gitu, dia itu kayak gimana. Nah kalau udah dari awal kelihatan, udah nggak saya terima. Atau di masa training udah diterima kan, kita kan ada trainingnya 2 minggu. Di masa training udah kelihatan dia ini nggak ada perkembangan, atau nggak bisa diarahkan, atau tidak bisa dibilangin gitu. Ya udah kita cut off, kita cari lagi. Karyawannya 10, terus ada karyawan freelance juga yang misalnya ada yang nggak masuk, atau ada yang sakit gitu. Kita ada karyawan freelance itu 3. Waktu itu dengan gaji saya yang segitu ya Mas ya, UMK Surabaya plus lebih dikit, saya itu dapat untuk saya sendiri ya Mas, cuma 500.000. UMK Surabaya kan ya cukup besar ya Mas ya, cuma 500.000 untuk biaya hidup saya di Surabaya dalam 1 bulan. Percaya nggak percaya saya gimana cara hidupnya, ya wis Mas, masa atau gimana, atau kadang nggak makan pagi biar jadi satu sama makan siang gitu. Itu untuk biaya rumah, listrik dan lain-lain, membelanjakan orang rumah, bayar UKT adik, bayar kosnya adik, kos saya, terus sangu-sangu untuk adik saya, terus nenek saya. Iya, karena saya anak pertama Mas, dan anak pertama, cucu pertama yang pertama kali kerja. Nggak tahu ya Mas ya, karena kayaknya itu sandwich generation. Jadi saya nggak mau kalau itu turun-temurun ke saya dan ke anak saya besok gitu. Itu sandwich generation dari orang tua saya mungkin ya Mas ya. Soalnya saya dari kecil itu dari SMP atau SMA ya Mas ya, saya udah dibilangin, kamu tak kuliah no, tapi nanti selesai kuliah harus langsung kerja, terus kuliah no adikmu gitu. Sering Mas, sering terbebani Mas. Kayak saya tuh kerja yang di Surabaya Mas ya, kayak ngerasa nggak dapet apa-apa gitu. Cuman ya udah saya jalanin sampai akhirnya saya diajak untuk buka usaha ini gitu. Itu kan saya di kos ya Mas ya,
Jadi saya banyak waktu untuk sendiri. Kalau ada banyak waktu sendiri saya lebih tenang, Mas. Tapi kalau di rumah gitu kan, misalnya orang tua lagi gak punya uang atau gimana, saya kan denger ya Mas ya. Itu malah lebih kayak mending aku nggak usah denger gitu loh. Mending ya udah misalnya kalau mau bantu ya bantu, tapi daripada aku denger kan tambah capek di akunya ya Mas ya. Aku udah kerja terus mari ngono biayain keluarga, biayain adik saya gitu. Saat ini ya Mas ya. Dari awal saya kerja sampai punya usaha ini, yang ngajarin saya untuk menabung itu ya suami saya Mas. Dulu itu suami saya itu waktu saya masih kos di sana itu saya diwajibkan untuk menabung maksimal 500.000 untuk dana darurat saya. Karena kan saya mau jaga no sopo Mas di sana itu. Jadi harus ada 500.000 gitu. Jadi ya wis saya sisihkan entah 200, 300. Itu pasti kepakai waktu akhir bulan. Nggak jadi nabung Mas. Akhirnya nggak punya tabungan. Tabungan terakhir itu ya dibuat modal usaha ini. Itu pun dari lemburan waktu itu. Waktu itu ada lemburan, project gitu kan. Terus ada uang lemburannya. Alhamdulillah langsung saya sisihkan gitu. Waktu itu 2 juta tabungan saya. Udah 2 juta aja Mas. 1 tahun kerja, 1 tahun lebih. Kalau pengen protes, pasti Mas kenapa kok terjadi di saya? Kenapa kok saya harus jadi sandwich generation? Terus aku juga iri Mas kalau lihat orang-orang yang gaji ya wis dibuat main, dibuat seneng-senengnya dia. Terus mungkin keluarga dikasih secukupnya, bahkan ada yang keluarga itu masih ngasih ke anak yang udah kerja. Wis gak usah simpenan ae, ini tak kasih untuk jaga-jaga kamu gitu. Kadang mueri Mas aku kayak gitu itu, tapi ya wis mungkin rezeki dari adik saya, ayah saya, mama, keluarga itu melewati saya gitu. Terus apalagi kan saya bantu nyokok lain adik ya Mas ya, semoga-moga berkah dan adik saya itu bisa segera selesai dan kerja gitu. Jadi waktu saya sudah punya usaha ini, saya kan masih kerja. Kan otomatis saya sudah dapat income dari sini dan saya dibantu mungkin untuk kebutuhan saya. Jadi untuk kebutuhan UKT adik saya itu udah dibilangin sama suami saya. Sebelum kamu menikah atau sebelum mau minta resign atau apa, pokoknya kebutuhan untuk adikmu itu sudah terpenuhi. Jadi waktu itu saya per bulan wajib menabung 2 juta sampai 3 juta gitu. Disisihkan Mas. Jadi sekarang itu untuk kebutuhan adik saya udah terpenuhi, udah ada backupnya. Tinggal yang per bulannya orang rumah aja yang di sana gitu. Kalau omset tahun kemarin ya Mas ya, itu 1 tahun itu hampir menyentuh 1 M. Ya, receh 5.000 ini. Kalau sekarang itu kan FOMO-nya kan udah nggak terlalu ya Mas ya. Gimana caranya tetap penjualannya tetap sesuai kita batasannya berapa. Itu sekarang itu omset per bulannya itu sekitar 80 sampai 100. Profit marginnya dia ngambil berapa persen? Di angka 40 sampai 50%. Nah, ini Mas ceritanya. Jadi itu saya kerja dari 2022, lulus kuliah langsung kerja. Terus buka usaha 2023. Per 2023 Desember itu saya udah PP Mas, Surabaya Mojokerto. Setiap hari naik motor untuk handle usaha ini. Sebelumnya saya ngekos, PP Mas. Nah, PP itu kan capek ya Mas ya. Itu udah minta resign saya. Tapi saya kan masih ada tanggungan adik saya, tanggungan orang rumah gitu. Terus ini itu masih 1 cabang aja. Maksudnya apa yang dibuat gandolan gitu loh Mas. Terus masih ragu gitu. Akhirnya ditunggu dulu. Per bulan ini saya mengajukan resign. Selesainya tanggal 1 Agustus besok. Itu baru saya mengajukan resign. Karena udah gak ngatasi Mas, saya PP setiap hari. Naik motor, naik bis. Kalau pagi itu umpel-umpelan Mas. Untuk duduk aja gak bisa, wis berdiri. Kalau usaha itu kita bisa mengembangkan, bisa ada ide-ide itu dari kita Mas. Jadi kita bisa eksplor sebesar mungkin, bisa ekspansi sebesar mungkin gitu. Kalau jadi karyawan kan monoton Mas. Kamu ngerjain ini ya ini, taksmu ini, posisimu ini ya ini. Kalau gak ada jenjang karir, ya udah Mas kita stuck di situ. Kita bakal bosen, kita bakal gak bisa berkembang sampai umur berapapun ya wis kayak gitu. Kalau memang gak ada jenjang karirnya. Jadi kalau usaha kita bisa mengembangkan sebesar mungkin, kita tabung, nanti tabungannya bisa buat usaha lagi gitu. Kalau lebih capeknya itu
capek karena saya itu seneng mas. Kalau karyawan iya seneng awal-awal. Waktu pertengahan monoton, nggak bisa mas saya diem gitu. Saya kan anaknya aktif ya, aktif kayak kegiatan di luar gitu. Kalau di kantor kan pasti monoton gitu mas. Apalagi kalau nggak ada jenjang karir itu nggak bisa itu. Cari kerja di lain itu kan nggak bisa kayak sebulan 2 bulan dapat, itu pasti kan nge-apply terus. Itu susah cari kerja yang lainnya gitu mas. Jadi lebih suka jadi pelaku usaha untuk saat ini ya. Karena di sisi lain kita yang lebih mengatur jam kerjanya, kita yang ngatur jam istirahatnya. Kalau mau libur ya libur, tapi kita jarang libur sih. Kalau dari segi income juga lebih suka usaha gitu mas. Sebenarnya itu bukan dari profit berapanya sih mas, karena resignnya itu karena kan saya baru nikah bulan kemarin. Nah bulan ini kan berarti kan baru 1 bulan ya mas ya. Saya ngerasain 1 bulan PP setelah nikah itu capek banget mas. Soalnya kan saya harus bersih-bersih rumah, saya harus handle karyawan. Terus di sisi lain saya sudah merasa backup untuk adik saya udah cukup. Kan itu udah janji dari suami saya dari waktu aku nabung kan mas. Pokoknya sebelum kamu resign backup untuk adikmu itu udah cukup gitu. Akhirnya memutuskan bener-bener dipikir mateng-mateng. Ini siap resign apa enggak gitu. Dari segi income juga tabungan kita ya mas ya, yang kita sisihkan itu saya rasa sudah cukup gitu mas. Tapi di lain sisi itu kalau saya nggak resign ini pasti kurang berkembang mas yang Dear Gravel ini. Soalnya kalau saya misal di rumah gitu ya mas ya, saya all out banget mas, mulai dari pagi, siang, sore, malam itu ngonten, nge-up gitu, terus bikin kreasi. Terus kalau saya misalnya kerja dari jam 7 sampai jam 5, itu saya itu monoton di kerjaan saya nggak bisa mengembangkan ini. Kan pengembangan itu kan butuh kayak ide-ide, terus eksekusinya gitu. Kan waktunya cuma bisa hanya weekend aja mas gitu. Jadi semua itu pilihan dan saya berani berkorban untuk saya resign aja. Dia itu basicnya dari keluarganya basic usaha mas. Jadi keluarganya itu punya usaha, dari ibunya, terus saudara-saudaranya itu punya usaha. Nah jadi jiwa entrepreneurnya itu dari kecil udah ada mas. Terus dia itu waktu kuliah itu nyambi gimana caranya bisa punya brand sendiri untuk tepung gitu. Dia cari distributor biar dia bisa kemas sendiri dan dijual gitu. Jadi jiwa uletnya itu udah ada dari dulu. Cuman dia itu kurang gimana caranya ekspansinya itu atau ngembangin itu dengan baik. Akhirnya kan saling melengkapi ya mas dengan cara kayak gitu mas. Terus ya itu emang orangnya itu low profile, nggak mau in frame di sini gitu. Terus nggak mau apapun mas di konten itu juga nggak mau. Jadi ya udah dia di belakang layar aja. Kita juga udah ada sistemnya untuk memantau dari jauh. Jadi ada sistem kasir dan manajemennya. Jadi adonan yang kita bawakan harus sesuai dengan penjualan. Misal mau ambil 1000 pieces gitu ya, penjualannya berapa, direkap, penjualannya total harus 1000 pieces. Kalau lebih dari 1000 pieces kan berarti ada kecurangan ya mas, berarti dia dari mana yang lebihnya ini kan ambil dari kita kan cuma 1000. Jadi kita bisa memantau dari jauh gitu. Kalau udah kelihatan gitu, kita bisa langsung cut sistemnya, kita langsung, kan di perjanjiannya sudah ada mau musyawarah atau gimana. Nanti kalau melakukan kecurangan itu juga ada dendanya. Produksinya nggak di sini mas, produksinya di rumah Kediri, di rumahnya suami saya itu. Di sana juga ada produksinya. Nah di sini itu ya untuk yang produksi untuk dijualnya, bukan ini kan bentuknya frozen kan mas. Jadi tinggal ditata nanti itu 3-4 jam sebelum jualan. Terus nanti tinggal dibawa ke stand-stand masing-masing. Saya itu deket dan pacarannya dari kuliah kan sama suami saya itu. Nah, jadi kan kita merintisnya dari dulu kan mas. Maksudnya kita bersamanya dari dulu, udah tahu karakternya. Saya kerja di Surabaya ya udah, anak-anak kerja kan pulang kerja nggak ada tambahan lagi, uangnya juga segitu karena gajinya segitu gitu kan mas. Nah sekarang kan saya suka yang ulet gitu, terus mari ngono bertanggung jawab. Maksudnya ya ini jangan sampai kita itu down, kita harus up terus, kita harus ekspansi ke usaha-usaha lain, kita harus berkembang selain Dear Gravel ini gitu. Gimana caranya kita itu berkembang tapi usaha yang udah kita buat itu jangan sampai down, gak neko-neko, tidak berperilaku konsumtif. Kalau biasanya cowok gitu kan outfitan gitu kan mas biasanya. Nah ini enggak mas, Yus apa adanya, low profile banget pokoknya mas. Kaget mas, dulu itu saya kan kalau kantoran kan yes outfit terus make up, dress up lah, bener-bener dress up sebaik mungkin kalau saya kerja. Terus saya itu sering beli, ya nggak sering sih, kayak beli baju itu 1 bulan sekali ya untuk
dress up itu tadi dari uang 500.000 itu tadi Mas. Kadang itu saya beli baju itu untuk self reward gitu, terus dimarahin gaji segitu, maksudnya sisihno mending daripada dia beli baju mending sisihno gitu kata suami saya waktu itu. Terus ya saya bilang lah apa sih wong aku kerja kan ya untuk dress up diriku sendiri gitu. Terus semenjak saya menjadi business owner, saya udah nggak terlalu mikirin OTD gitu Mas. Yang penting saya pakai baju yang sopan, saya ke stand, saya bantu anak-anak, saya nyiapin anak-anak, yang penting uangnya tetap mengalir ke saya gitu. Nggak peduli orang bilang apa. Sering Mas. Jadi kita ambil jalan tengah atau kita saling menghargai keputusan. Solusinya cuma itu. Misal ini untuk kebutuhan ini, sedangkan kita habis mengeluarin banyak, ya wis kita rem dulu gitu. Atau ini pengen beli ini, kita habis keluar banyak, kita rem dulu. Atau kita cari keputusan bersama, ya wis kita beli tapi nunggu kita harus mendapatkan apa dulu. Misal ini viral, view-nya banyak, penjualan meningkat, ya wis nanti tak belikan ini gitu. Jadi kita harus meraihnya itu ada usahanya dulu, nggak asal beli. Misal kayak kemarin pupuk itu beberapa minggu ini kan viral, lagi up gitu kan di Mojokerto. Ya wis gimana caranya ini tetap viral, tetap naik penjualannya, dijaga kualitasnya, dijaga pelayanannya, nanti ada rewardnya apa gitu. Jadi nggak asal beli gitu Mas. Soalnya kan ya wis baju kan ya wis buat apa ya wis nyumpek-nyumpekin lemari. Rasanya itu awal itu kaget Mas. Pegang 20 itu aja kaget Mas. Kan nggak pernah pegang segitu. Kaget terus lama-lama kan ya wis diarahin ini disisihkan, ditabung. Kita buka rekening baru untuk rekening bersama. Maksudnya rekening untuk kita operasional, untuk kita berdua gitu. Terus waktu itu kan belum nikah kan Mas. Jadi masih pacaran tapi kita udah punya rekening untuk tabungan bersama gitu. Bener-bener hemat, jangan sampai kita itu self reward atau seneng-seneng dengan masih kita baru buka. Kan belum ada setahun ya, jangan sampai kita itu seneng-seneng dengan penjualan kita gitu. Diputar lagi buat buka cabang lagi, buat nambah-nambah properti gitu, buat perbaikan desain kayak gitu Mas. Kalau rasanya itu ya pasti kayak banyak gitu. Tapi kan sekarang kan ya wis tahu lah Mas sekarang harga rumah berapa, harga mobil berapa, kan gak ada apa-apanya dengan uang kita kalau misalnya kita sadar diri gitu loh Mas. Misal kan lihatnya kan sering ikut kayak seminar-seminar atau perkumpulan yang lebih ke pengusaha-pengusaha gitu kan Mas. Jadi kita nggak ada apa-apanya, mereka malah lebih besar gitu. Jadi kita harus semangat biar bisa kayak mereka gitu. Ngelihatnya gitu, jangan lihat sekarang udah berapa ratus juta gitu, nggak usah dilihat gitunya, kita lihat yang atasnya aja. Kalau dapat apa ajanya itu kita rumah belum ada ya Mas ya. Tapi untuk tabungan untuk beli rumahnya itu sudah ada. Tapi kita belum berani untuk membeli rumahnya itu. Selain itu saya cuma beli HP, iPhone untuk konten, sama beli motor untuk saya PP. Nikah ini biaya sendiri Mas. Ya dari kita berdua. Nah itu biaya nikah itu yang paling cukup besar kan ya itu Mas. Itu kita biaya sendiri. Jadi kami juga pernah terjadi kerugian di usaha kami ini. Yang melakukan kerugian tersebut diakibatkan oleh karyawan kita yang udah ikut lama. Mereka melakukannya secara rapi sehingga kita sempat terlena dan kita nggak tahu awalnya sehingga terjadi seperti itu. Untuk nominalnya juga menurut kami yang UMKM masih baru itu cukup besar karena nominalnya kurang lebih 60 juta. Dan kita mencoba untuk bangkit dengan cara menyelesaikannya satu persatu. Dan yang paling penting adalah ikhlas. Biar kita bisa tetap jalan maju ke depannya dengan usaha ini. Tidak stuck di permasalahan itu saja. Kita itu ada rencana berkembang itu bukan hanya kravel aja Mas. Jadi ada beberapa produk roti, ada beberapa produk mungkin ya banyak lah Mas. Ini masih rencana yang masih mau kita up tapi masih ke pending, nunggu saya resign dulu. Jadi banyak tapi nantinya ini bakal lebih besar, nggak kravel aja. Dan pastinya saya mau ini cabangnya itu nggak hanya di Mojokerto aja, ekspansi ke luar
lebih banyak. Jadi kemarin-kemarin ada yang minta franchise, tanya franchise, nggak saya jawab Mas. Kadang saya tanyain lokasinya mana, tapi nggak saya lanjut. Kalau sekarang sudah saya lanjut, mau lokasi mana, mau budget berapa, kan kita franchise kita kan ada batasannya berapa, terus mau bukanya model yang gimana, ada yang gerobak, kontainer, ataupun tenda. Tergantung lokasi sih Mas. Kalau lokasinya Mojokerto itu masih nggak terlalu mahal. Kalau lokasinya di luar Mojokerto itu nanti bisa lebih tinggi gitu. Jadi kalau yang sandwich itu jangan diterusin ke anak turunnya kalian. Jadi cukup di kalian aja, jangan diterusin karena pasti kalau ngerasain itu kan gak enak sekali. Terus mending kita bekerja keras saat ini dan nantinya itu anak tinggal menikmati. Jangan sampai anak itu ikut menerima dan merasakan sakitnya ataupun capeknya ataupun beban tekanannya dari sandwich generation gitu. Terus untuk yang masih bekerja, kalau memang itu passion kalian ya silakan dilanjut. Tapi kalau sudah notok dan monoton ya sudah cari pekerjaan lain atau buka usaha, karena buka usaha itu tidak seburuk yang kalian pikir. Dan kalau belum mencoba usaha pasti akan takut. Dulu saya juga takut membuka usaha, sekarang saya berani buka usaha karena ya udah ada pengalamannya. Saya Tiffany Adisa Fitri, owner dari Dear Cravel, Chicken Puk Puk dan Noira Perfume dari Mojokerto. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.